Sempat terjadi pergolakan batin di hati saya dikala memilih antara digital kamera atau camcorder. Secara kebutuhan, saya butuh untuk mengabadikan momen, entah itu foto, entah itu video. Uh, untuk kebutuhan sehari-hari. Namun di saat saya membandingkan antara digital kamera dengan camcorder atau handycam, keduanya memiliki fungsi yang hampir sama ya. Di satu sisi digital kamera bisa mengambil gambar dengan baik, juga dapat mengambil video juga dengan baik. Jam lagi belum juga. Dan sekitar setengah 3 saya melakukan pembelian, tapi barangnya baru sampai diantar itu dari Gandaria City sekitar jam 7. Nggak bohong loh sob, ini pengalaman beneran. Oke, itu tadi buku-bukunya ya. Ini unboxing, ini boxnya nih dalamnya. Oke, kita langsung buka. Kira-kira begini isi dalamnya. Apa-apa aja ya, kita bedah sekarang dari yang kecil-kecilnya dulu. USB adapter, dia bisa ngecasnya pakai USB kayak apa namanya, kayak handphone biasa. Nah ini kabel konektornya untuk ngecas dia deh, karena yang attach ke langsung ke unitnya itu dia pendek sekali. Dan ini micro HDMI. Oke, kelihatannya HDMI, dan ini colokan mikronya. Alright. Lalu baterai. Nah kemarin sempat nanya-nanya sama salesnya atau mas-masnya yang ada di Sony itu, baterainya si HDR-CX 405 dan rata-rata handycam Sony atau kamera digitalnya memakai baterai ini, NPBX1. Dia ada type-nya X. Ini sama kamera digital saya Sony RX100. Baterainya sama. Ini kemarin saya tanya untuk sekedar beli cadangan itu sekitar 450 ribuan harganya. Tapi untungnya saya punya Sony RX100, punya cadangan juga, baterainya sama persis seperti ini, dan masnya bilang bisa kok dipakai untuk CX 405 ini. Oke, baterai. Kita buka nih raja terakhir, unitnya. Ntar sob rapihin dulu biar enak dilihat gitu. Oke, dibungkus pakai kertas. Oke, untuk sebuah handycam, kemarin sih saya udah sempat coba-coba mainin ya di sana, coba-coba tes unitnya. Ini enteng masuk, asli enteng. Dan mini lah ukurannya, malah lebih besar iPhone 6 6 Plus ya kalau nggak salah. Ini compact lah ukurannya. Jadi ya kalau kita mau review jalan-jalan atau kemana-mana ya nggak bawa DSLR, bisa bawa ini juga oke-oke aja sih untuk merekam gitu. Oke, ini saya ulas dikit nih. AV CHD progresif 9,2 megapiksel still image recording. Oke.
seperti yang saya bilang tadi. Dia kenapa saya menjatuhkan pilihan pada akhirnya pada camcorder, karena untuk merekam video dibandingkan digital kamera yang tanpa input mikrofon, si digital kamera ini dia punya Sony Handycam ini dia punya mikrofon di depan dan kalau nggak salah ada di belakang. Jadi di sini sob. Jadi di saat kalian ngerekam video otomatis atau vlogging ya, otomatis kadang kita bicara di depan, kadang harus ada yang di shot suaranya dari depan atau dari belakang gitu. Jadi ya kayak gitu deh. Maksud saya supaya multifungsi aja. Gitu. Oke, ini dalamnya Dolby Stereo Creator, entahlah suaranya seperti apa ini, karena biasanya camcorder yang tanpa mic input dalam perekaman ya suaranya so-so. HDMI M2 micro SDXC seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini ada HDMI outnya dan ini untuk SD card. Dia bisa Sony M2 kartu memory card Sony atau micro SD card. Oke, Exmor R optical steady shot. Nah, saya cukup tertarik sih dengan optical steady shotnya ini karena beberapa saya lihat review-reviewnya di YouTube orang-orang luar sana yang udah beli, mereka ngetes sambil lari sambil jalan dan cukup oke lah, cukup stabil, dia nggak shaky gitu. Dia bisa foto juga, jadi ya sebenarnya multifungsi lah, cukup kuat dan bisa merekam dengan durasi yang lama, bisa foto juga dan zoomnya 60 kali sob. Nanti kita coba review ya setelah ini. Dia lens covernya manual sob kayaknya, jadi nggak kayak kamera digital yang nutup sendiri buka sendiri di saat power on off. Oke, kita coba booting pertama ya. Entahlah ini baterainya isi atau nggak ada ya. Ini begini masukinnya. Oke. Sip. Kita tutup. Alright. Sini. Nah, sorry ada yang ketinggalan sob. Ini dia punya kabel USB untuk ngecasnya tadi saya bilang. Jadi disematkan di handle-nya ini loh. Jadi kalau ngecas bisa dari sini ada bacaannya charge. Oke. Tapi saya nggak tahu deh bisa tetap merekam dalam keadaan di charge atau tidak ya, saya belum tahu deh, belum di kulik lebih lanjut. Oke, nih detailnya seperti ini, congor depannya. Oke, sampingnya. Nah, di sini juga ada slot multi, dimana saya belum tahu nih kegunaannya untuk apa. Saya baca-baca sih katanya untuk external flash atau external microphone. Cuman kayaknya kalau external microphone kalau bisa alangkah bagusnya dan alangkah lengkapnya hidup saya. Coba kita open the door. Oke, ada suaranya sob. Ini kita ngatur bahasa ya, Inggris aja deh. Kita +7 sob, Bangkok Jakarta. Oke. Set to summertime. Next aja nih. Date, time and display mode. Oke. Ya kita ikutin aja deh. Date nya itu jam 12. Date and time. Tanggal berapa ya sekarang? 28 Januari 2016.
Jamnya 1 sorry 054 Bangkok Jakarta. Oke. Play memories go to sony.net pmx. Oh, jadi ini seperti kayak PC suitnya sih kayaknya. PC suitnya. Oke. Coba kita buka lens covernya. Celacot. Alright. LCD-nya mini sob, cukup kecil. Tapi ya cukup versatile lah. Untuk ukuran 2,4 juta sekian. Oke. Sekian unboxing saya yang cukup lama, 20 menit. Nanti selanjutnya akan coba saya review. Terlebih saya akan menitik beratkan reviewnya pada optical steady shotnya sih, karena itu oke banget loh sob kalau kita akan misalkan merekam itu dalam keadaan berjalan atau berlari atau bergetar dan lain sebagainya. Dan kalau dia bisa meredam itu dengan baik, maka jadilah. Oke sob, Rama out. Nanti kita coba lihat reviewnya. Thank you.
Oke guys, gimana tadi udah lihat unboxing dan sekilas reviewnya? Ya maklum lah ala kadarnya nih, rekaman rumahan soalnya nggak profesional banget. Cuman yang penting bisa ditarik ilmunya sih. Jadi supaya membuat kalian lebih pintar untuk memilih. Di video unboxing tadi ada beberapa yang harus direvisi karena untuk di camcorder ini mic-nya cuma satu. Mic-nya ada dua tapi di depan dua-duanya, yang di belakang itu ternyata speaker sob. Jadi mohon maaf nih, saya salah jelasin. Terus untuk reviewnya tadi yang saya turun tangga itu untuk ngetes optimal image stabilization-nya. Kalau buat saya sih lumayan kelihatan ya signifikan perbedaannya dengan saya mereviewnya dibandingkan dengan action cam Xiaomi Yi. Dua-duanya dipegang tanpa menggunakan ya jelas kalau handycam ada handle-nya gitu. Kalau si Xiaomi nya saya nggak menggunakan bantuan tongsis atau apapun, jadi saya barehanded megangnya. Agak terlihat sih menurut saya getaran yang dihasilkan dari si Xiaomi, dan terlihat juga gimana si Sony camcorder ini untuk dengan OIS-nya meredam getaran pada saat saya turun dan naik tangga. Terus kalau menurut saya untuk yang di perekaman low light untuk handycam camcorder tanpa flash, saya juga membandingkan dengan Xiaomi, ya cukup lumayan lah. Itu ruangannya lumayan gelap, itu di kamar adik saya itu ruangannya agak gelap, cahayanya cuma sedikit dari gordeng, dan itu masih terlihat ya acceptable sih, lumayan lah dengan tanpa flash. Terus untuk price range menurut saya untuk sebuah camcorder yang harganya 2 jutaan, 2,5 juta kurang, menurut saya cukup lumayan ya. Ketimbang saya beli DSLR untuk cuma sekedar vlogging dan untuk merekam daily life kita untuk diupload di YouTube, saya rasa untuk menggunakan camcorder ini udah cukup sih. Oh ya, kenapa saya lebih memilih camcorder ini ketimbang action cam seperti GoPro atau Xiaomi? Karena mengingat kebutuhan sih sob, karena saya nggak nyelam ke laut juga sih dan nggak melakukan kegiatan yang terlalu ekstrim, jadi saya lebih memilih yang ya perekaman yang wajar-wajar aja sih tapi bagus gitu untuk diupload, untuk sekedar merekam. Dan built-in LCD kalau buat saya sih penting, karena kebanyakan di action cam dan kalau DSLR saya rasa agak berat ya, walaupun udah bisa flip screen atau gimana lah caranya untuk melihat kita, karena kan kalau vlogging atau kita merekam diri kita sendiri, kita butuh untuk ngelihat displaynya gitu loh. Jadi salah satu poin yang menurut saya adalah penting adalah LCD screen untuk melihat cakep atau tidaknya kita pada saat perekaman. Nah, berhubung ini dia flip screen, bisa ke depan, bisa ke atas, ke bawah, jadi ya seperti flip screen camcorder lainnya lah. Saya lebih memilih ini ketimbang kayak saya memilih GoPro yang memang udah ada sih yang GoPro berapa ya, GoPro 4 kalau nggak salah, dia udah built-in LCD screen atau bisa beli terpisah. Cuman menurut saya kurang compact gitu kalau dibawa, nggak one stop recording gitu kalau menurut saya. Ya, kalau menurut saya nggak di endorse atau gimana. Saya cukup puas sih sebenarnya, cukup puas dengan kamera ini dengan harga 2 jutaan. Udah dapat apa yang saya mau sih. Foto oke. Merekam oke. Nggak ada flash tapi low lightnya masih acceptable oke. Dan biasanya kalau kita ngerekam video itu lagi jalan, lagi naik mobil, terus lagi traveling atau segala macem, dan disematkannya si steady shot image stabilization ini menurut saya poin yang bagus, karena otomatis kita bakal banyak getaran dan gerakan gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat reviewnya dan bisa menjadi pertimbangan kalian semua buat memilih kamera atau video kamera yang cocok untuk vlogging, terutama ya buat kalian-kalian yang suka vlogging. Saya recommended sih nih, kalau untuk 2 jutaan
Oke. Oke, itu aja. Subscribe channel kita dan di like. Mudah-mudahan nanti kedepannya banyak video-video yang bermanfaat buat kalian lainnya. Oke, Rama out. Thank you. Bye.